Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauziah dari semester 6 Agribisnis Hortikultura 1, Kampus Polbangtan Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi pemasaran produk minuman bunga telang. Clitoria milky adalah nama produk dari minuman bunga telang siap minum. Minuman bunga telang siap minum ini mempunyai merek dagang Watersade. Produk minuman ini menggunakan kemasan botol plastik yang sudah food grade dengan ukuran 250 ml. Bahan baku bunga telang yang digunakan sebagai bahan utama produksi minuman ini merupakan Simplicia bunga telang yang telah mempunyai grade A dengan kemasan yang sudah food grade. Layanan produk minuman bunga telang ini meliputi layanan informasi, order taking, dan pembayaran. Sedangkan untuk garansi yang diberikan yaitu pada penukaran produk apabila terjadi kerusakan. Kemudian, kegiatan komunikasi pemasaran. Kegiatan komunikasi pemasaran di UMKM Watersade menggunakan model makro proses komunikasi. Pada model ini, komunikasi menekankan pada faktor-faktor kunci dalam komunikasi efektif UMKM. Terdapat 3 aspek penting yang terlibat di dalamnya, yaitu yang pertama, pelaku usaha dan pelanggan. Pelaku usaha yang berperan sebagai pengirim dan pelanggan yang berperan sebagai penerima komunikasi. Kemudian yang kedua, alat komunikasi. Alat komunikasi yang digunakan oleh UMKM Watersade untuk menyampaikan informasi yaitu pesan dan media pemasaran. Kemudian yang terakhir, fungsi komunikasi utama. Adanya fungsi komunikasi utama pada aspek ini yaitu dengan adanya respon dari pelanggan dan umpan balik sangat diperlukan untuk perluasan usaha serta evaluasi kinerja UMKM. Kemudian, rencana kegiatan komunikasi pemasaran oleh UMKM Watersade dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi 2 arah. Komunikasi satu arah dilakukan dengan menggunakan media brosur atau leaflet dan penulisan informasi menggunakan blog. Kemudian, komunikasi 2 arah dilakukan dengan menggunakan media sosial, marketplace, dan face-to-face. Media sosial yang digunakan seperti WhatsApp dan Instagram. Sedangkan untuk marketplace yang digunakan yaitu Shopee. Untuk face-to-face, konsumen bisa datang langsung. Dengan hal tersebut, masyarakat dapat mengenal produk dan menjadi pelanggan. Kemudian, langkah mengembangkan komunikasi pemasaran. Yang pertama, ada mengidentifikasi sasaran penerima informasi. Pada tahap ini, UMKM melakukan identifikasi terhadap siapa saja yang akan menjadi penerima atau audiens. Audiens di sini merupakan audiens pesan informasi pemasaran yang akan disampaikan atau target audiens. Hasil yang didapat yaitu berupa sasaran penerima informasi UMKM yang merupakan pelanggan tetap, pelanggan baru, dan calon pembeli. Dengan mengetahui siapa dan bagaimana karakteristiknya, atau dengan menggunakan analisis perilaku konsumen yang telah dilakukan pada pertemuan kedua. Maka desain pesan serta isinya akan menyesuaikan sasaran dan informasi dapat diterima dengan baik serta UMKM dapat feedback yang baik. Kemudian yang kedua, ada menentukan tujuan komunikasi pemasaran. Tujuan komunikasi pemasaran yang dirancang dan dipublikasikan oleh UMKM Watersade ini adalah untuk menginformasikan produk minuman bunga telang yang ditawarkan beserta deskripsi produk, baik harga, jenis, dan informasi pendukung lainnya. Selain itu, untuk membujuk calon pembeli atau mempengaruhi pelanggan untuk membeli lagi produk, setelah pelanggan mengetahui dan membeli, maka dapat menarik pembeli baru untuk menjadi pelanggan secara kontinu. Kemudian yang ketiga, ada merancang pesan. Pesan yang dirancang ini disesuaikan dengan sasaran dan media yang digunakan, tetapi idealnya menggunakan model AIDA atau Attention, Interest, Desire, and Action. Yang keempat adalah memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang digunakan yaitu blog, media sosial, dan marketplace. Kemudian menentukan anggaran total komunikasi.
Yang keenam, memutuskan bauran komunikasi. Yang ketujuh, mengukur hasil komunikasi. Apakah komunikasi yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang efektif, baik, menguntungkan, atau malah tidak. Kemudian yang terakhir adalah mengelola proses komunikasi terpadu. Selanjutnya ada strategi komunikasi yang digunakan. Strategi yang dapat diaplikasikan yaitu dengan cara public relation dan publicity, kemudian penggunaan packaging yang menarik, dan yang terakhir pembangunan citra produk dan perusahaan. Platform komunikasi pemasaran yang digunakan oleh UMKM Watersade ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Instagram, WhatsApp, kemudian ada Shopee, blog, Tokopedia, dan email. Pembangunan media sosial pada produk minuman ini selain marketing adalah untuk branding juga. Untuk contohnya, calon pembeli yang mengamati pada katalog Instagram selanjutnya akan diarahkan ke aplikasi WhatsApp ataupun Shopee. Untuk email sendiri, perusahaan atau usaha UMKM Watersade mengirimkan email kepada orang-orang atau pelanggan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.